Nggak terasa kita hampir di akhir-akhir tahun, saudaraku ya. Tahun ini akan segera berakhir ya. Dulu masih anak-anak, sekarang sudah remaja dewasa. Dulu muda, sekarang tua. Dulu awal tahun, mau akhir tahun, mau Natal. Waduh, kalau sudah mau Natal itu ya toh, ada pantun. Ada anak nakal, nggak kira-kira. Menjelang Natal, semua bergembira. Nah, pasti bergembira ya. Apalagi saya sudah masuk ada mall itu yang sudah pasang pohon Natal, saudaraku ya. Lagu-lagunya ya sudah mulai lagu-lagu Natal. Masih November ini. Lagu Natal. Nang 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 gitu ya. Terus apa? Lagu apa lagi? Malam Kudus gimana sih kok lupa? Nah itu seperti itu. Na 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 na. Wah, seneng ya sudah seperti itu. Nah, tapi harus kita mengerti hari-hari yang sudah berlalu ini bagaimana? Kita harus mengevaluasinya, saudaraku ya. Kita tidak bisa hanya bergembira menjemput Natal, tapi kita tidak mengerti, tidak mengevaluasi hari-hari yang sudah kita lalui kemarin. Seperti tema yang diberikan kepada saya, mengevaluasi perjalanan hari-hari dan waktu yang sudah kita lalui. Saya percaya setiap kita tidak ada hidupnya yang sempurna, betul ya? Hari-hari lalu kita pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna, ada kekurangan, ada sebuah ucapan yang terlontar keluar mungkin yang tidak baik. Ada sebuah keputusan yang kita dianggap itu keputusan yang salah dan sebagainya. Karena itu kita harus menghargai waktu ini. Jadi hari-hari yang lalu kita harus mengevaluasi dan kita meninggalkan. Kita harus mulai menata hari ke depan nanti. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk hari yang ke depan nanti. Selain mengevaluasi waktu yang sekarang, juga waktu yang akan datang. Bagaimana? Kita lihat di dalam ayatnya Efesus pasal 5, ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kata-kata di ayat 15 tertulis seperti orang arif. Dalam bahasa Inggrisnya wise, bijak, berhikmat. Kata arif, berhikmat, bijak itu selalu disandingkan dengan waktu. Ya, saya percaya tadi seperti saya sempat katakan di hari yang lalu kita pernah nggak bijaksana. Ada yang di sini pernah uangnya diciak orang? Wah gak dibayar utangku Pak. Loh saya iya loh saudaraku ya. Guru sekolah minggu loh ngecek uang saya. Ya apa gitu tuh. Aduh. Macam-macam aja hidup ini ya. Aduh, ya. Jadi ada hal-hal yang kita kurang bijaksana. Hikmat disandingkan dengan waktu. Seperti dalam Kolose pasal 4 ayat ke-5. Dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hikmat, waktu. Dengan kata lain, orang berhikmat, orang arif itu pasti menggunakan waktu dengan bijak. Amin. Orang yang menggunakan waktu dengan bijak pasti orang arif. Ada pantun nih, 2 kalimat sudah tanya artinya ya. Ada kuis cerdas cermat, yang menang dapat mobil 1. Orang yang berhikmat pasti menghargai waktu. Amin. Nah, seperti hari ini, malam ini kita dengar firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Dengan dengarkan baik-baik, saudara berarti menghargai waktu yang ada. Yuk kita lihat ya, ada 3 hal penting yang akan kita bahas dengan cepat, yaitu yang pertama bebal versus bijak. Yang kedua, kata-kata pergunakan. Yang ketiga, kata-kata kehendak Allah. Apa itu bebal versus bijak? Yang pertama ini ya, kita belajar saudaraku ya. Yaitu, apa sih orang bebal, apa sih orang bijak? Artinya bagaimana? Ini kisahnya Raja Daud dan Saul. Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan, punya hati yang
Wah, pokoknya suka memuji Tuhan, tapi ya pernah jatuh dalam dosa, pernah berbuat salah. Tapi Daud mau ditegur. Nabi Nathan datang dan menegurnya, Daud mau berubah, bertobat. Ini orang yang bijak. Dia mau berubah. Beda dengan Saul. Waktu mempersembahkan korban, disuruh tanya Tuhan, rakyatnya mendorong Saul. Ayo Saul, kamu aja yang mempersembahkan korban. Zaman itu tidak boleh raja mempersembahkan korban. Yang mempersembahkan adalah nabi. Tanya kepada Tuhan. Waduh, Saul telepon Samuel, gak diangkat ya? Ya apa ini? Chat WA, centang 1 ya? Ya apa ini? Loh, centang 2 tapi gak ada birunya. Wah gak ngerti nih baca apa enggak. Ya apa, di DM gak dibalas, telepon lagi. Rakyatnya sudah bilang gini, ayo raja, sudah raja aja yang mempersembahkan korban. Takut dengan rakyat, beneran melanggar perintah Tuhan, dipersembahkan korban itu. Samuel datang. Kenapa kamu tidak nunggu aku? Lah kamu tak telepon gak bisa ya? Gak peduli, pokoknya harus aku yang mempersembahkan korban, itu perintah Tuhan. Ditegur oleh Nabi Samuel, Saul bukannya bertobat, malah dia apa? Nyalahkan rakyatnya. Loh iki loh rakyat mendesak aku loh. Saudara, orang yang bebal itu orang yang tidak mau ditegur. Orang yang tidak mau dipimpin. Orang yang susah angel tuturani. Gitu ya. Nah, apakah di sini ada jemaat yang seperti itu? Ah, saudara bisa cek ya. Lihat, dengar firman Tuhan. Renungkan di hati. Saya kemarin-kemarin ditegur marah enggak ya? Saya mau seperti Daud yang mau dipimpin atau enggak ya? Saya ini saudaraku, di atas saya ada atasan. Saya punya ketua sinode, saya punya gembala. Saya sebagai wakil gembala, saya punya gembala. Saya pernah ditegur, saya pernah kena marah. Tapi saya tidak kepahitan, saya tidak benci. Saya, oh iya, saya perbaiki. Hati-hati saudaraku. Mazmur dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Suatu saat ada saya punya teman dan dia bercerita dia pelayanan keluar kota, lalu dia khotbah. Di tengah-tengah khotbah itu pemain keyboardnya guyonan sama pemain tamborinnya. Mungkin pacaran gitu ya, pacaran mungkin. Ya duduknya di situ sih. Tapi ini kan penyanyi nih, ini kan bukan pemain keyboard. Pemain keyboardnya mana? Pemain keyboardnya mana? Oh ini ya, enggak, saya nunjuknya sini kok. Nah, tapi memang benar, teman saya bilang gini, duduknya di depan, paling pojok gitu. Lagi wah bercengkerama, guyonan sama pemain tamborinnya, mungkin pacaran. Orang khotbah, itu kalau jemaat ngurusek itu kan enggak enak, betul ya Pastor ya? Gak enak saudaraku. Ya, nah teman saya biasalah, kita ini para pengkhotbah ini punya cara supaya bisa menenangkan jemaat lagi gitu. Nah teman saya bercerita, akhirnya bang, gimana? Itu saya coba secara halus, 15 menit tetap guyon aja di pojok itu ya. Maka dia bilang, mari jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Terus dia mulai khotbah, tapi gak kroso, sing sini gak kroso. Ngomongnya guyonan, guyon. Langsung menit ke 25 itu ya, atau menit ke 20. Kamu yang berdiri sini khotbah, aku tak duduk situ, gimana? Diam, saudara. Atau ya apa? Aku khotbah di sini, kamu diam di situ. Diam, saudara. Loh, enggak apa-apa loh. Tak kasih kesempatan ya kamu mau ngobrol ngomong di sini. Ayo khotbah. Aku tak duduk diam di situ. Atau dibalik, kamu diam aku khotbah. Oke ya, kamu di situ ya? Ya wis. Oke, saya khotbah ya. Nah, diam. Sudah menencep. Wis. Dia khotbah, khotbah selesai. Maka selesai ibadah, dia diajak makan oleh salah satu diakennya. Diakennya waktu ngajak makan, ngobrol. Aduh Pak, kok berani negur pemain keyboard itu Pak? Loh kenapa? Itu ndak ada orang gereja yang berani negur Pak. Gembala pun nggak berani. Karena orang yang sangat memiliki kedudukan gitu ya. Sesuatu yang sangat penting di gereja itu Pak. Wah, waduh, dia merasa gini, aduh iki, wes pasti aku nggak diundang mana iki.
Orang penting kan begitu ya. Ini beda cerita dikit ya. Saya punya paman gembala di Caruban. Ada jemaatnya yang sebagai donatur di gereja itu. Toko emas, kaya. Tapi hidupnya enggak benar. Ditegur, berani tegur. Keluar dari gereja itu, enggak apa-apa. Daripada tetap jatuh dalam dosa. Nah itu harusnya ya. Nah ini enggak. Waduh ini saya enggak diundang lagi. Beneran saudaraku. Sebulan, 2 bulan. Waduh kok enggak ada undangan. 3 bulan, enggak ada undangan. Waduh, lah saya beruntung ini. Saya di sini diundang lagi, puji Tuhan. Haleluya. Padahal baru bulan September kemarin loh ya. Oh, hari September kan minggu. Ini Jumat tuh malam, puji Tuhan ya. Nanti kalau Desember diundang lagi, mujizat. Mau sebulan ngundang saya terus ya, mujizat itu. Nah, akhirnya bulan keempat ditelepon, Pak ini dari gereja yang di luar kota itu. Oh ya bisa khotbah. Oh bisa. Tak tunggu-tunggu gitu ya. Maka teman saya cerita sampai di sana di tengah-tengah pujian, dia lihat pemain keyboardnya ganti. Waduh, dia mikir selama pujian, wah ini pasti marah nih pemain keyboardnya sehingga tidak mau lagi pelayan di gereja itu, sungkan dia. Tapi ya sudahlah, dia khotbah. Pas selesai khotbah, diajak makan lagi sama dia kan itu. Lalu di tengah-tengah ngobrol dia tanya, Pak, maaf ya Pak ya, kalau kapan hari saya negur pemain keyboard, Bapak masih ingat? Oh ya ingat, Bapak tegur itu kan dia ngobrol sendiri kan, tidak menghargai firman Tuhan. Iya, maaf loh Pak, ya kenapa? Dia marah atau gimana? Kok saya tidak lihat dia di gereja lagi? Oh enggak Pak, tenang aja, enggak ada sangkut pautnya dengan Bapak. Waktu itu selesai ibadah, dia pulang, ditabrak mobil, tangannya kelindes ban, jret, sehingga enggak bisa main keyboard lagi. Hati-hati, enggak menghargai firman Tuhan, enggak menghargai waktu yang ada. Orang bebal, angel tuturane pasti ada akibatnya. Yang setuju katakan amin. Tapi orang bijak juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, yang kedua saudaraku. Ya, klik coba ya berikutnya. Pergunakan. Kata-kata pergunakanlah waktu yang ada karena harinya adalah jahat. Kata pergunakan itu di dalam bahasa Yunaninya isagoratsu, artinya menebus. Ya, apa itu menebus? Zaman dulu kita tahu ada perbudakan. Ya, jadi kalau budak ini sudah tidak punya hak atas hidupnya, dia hidupnya adalah milik tuannya, dikasih makan, mau dipukuli, mau disuruh tidur di luar, mau diperlakukan benar-benar seperti budak, tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Maka kalau ada orang yang berbaik hati, dia di pasar budak, zaman dulu ada pasar budak, lalu menebus budak itu, wes tak beli. Setelah dibeli terserah tuannya, mau diperlakukan lebih kejam atau diperlakukan baik, atau yang luar biasa, dibuat budak ini merdeka. Wes bebas kamu, sudah aku beli, ditebus. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah kita juga dibebaskan oleh Tuhan? Kita kan ditebus oleh Tuhan. Kita dulu budak dosa. Kita benar-benar diterantai dengan dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, kata-kata pergunakan, itu artinya kita harus yang lalu-lalu, yang enggak benar, kita hidupnya enggak pas, kita harus menebus yang sudah kemarin itu harus kita tebus, saudara. Contoh begini, saya ujian nih, mau kuliah ya, saya kuliah, ujian. Lalu 2 minggu lagi ada ujian, anggap aja ujian tafsir Alkitab, tafsir perjanjian baru gitu ya. Maka dosen sudah bilang, nanti ya 2 minggu lagi ujian. Saya ada kesempatan 14 hari untuk belajar. Tapi saya santai-santai, santai aja, enggak apa-apa. Loh, begitu tanggal 13 ya saya ingat, loh besok kan ujian. Waduh, apa yang harus saya lakukan? Belajar SKS. Ya, jangan dulu kan itu ya. Sistem semalam, wah belajar, wah ya, hasilnya enggak bagus. Tapi kalau saya sudah jauh-jauh hari sudah belajar, saya menggunakan waktu dengan baik, maka saya bisa melaluinya dengan santai. Karena itu dikatakan klik, seorang filsuf Yunani Herakleitos mengatakan, Anda tidak dapat melangkah 2 kali ke sungai yang sama, karena air yang diinjak selalu mengalir dan tidak pernah sama. Maksudnya apa ini? Saudara, kata-kata pergunakan waktu yang barusan kita baca,
Kata waktu di situ itu dari bahasa Yunaninya kairos. Katakan kairos, 1, 2, 3. Tapi di dalam bahasa Yunani itu ada dua, kronos dan kairos. Kronos itu adalah waktu yang di hari ini, besok, lusa, jam demi jam, waktu, hari, bulan, tahun. Saudara, ibadah ini kronos. Sehingga ada istilahnya kronologi. Kan gitu ya. Nah, sedangkan kairos, apa itu kairos? Kairos itu adalah lebih bersifat pada kualitas. Intinya begini, kairos itu ada di dalam kronos. Setiap kronos, waktu yang kita lalui tidak selalu ada kairos. Tapi kairos itu ada di dalam kronos. Yang bingung katakan amin. Sederhananya gini ya. Peristiwa bermutu, ingat ya, kairos itu bicara soal kualitas. Kairos. Kronos bicara ya waktu sehari-hari ini. Maka saya katakan begini, peristiwa yang bermutu ada di dalam waktu. Tapi tidak setiap waktu itu ada peristiwa yang bermutu. Sekarang yang mengerti katakan amin. Nah, sudah nggak bingung ya. Contoh. Keluarga kumpul bersama. Tergantung berkualitas apa enggak atau hanya sekedar berkumpul. Ngerti ya maksudnya? Kumpul makan di restoran bersama, semua megang handphone, kan gitu kan? Semua bingung megang handphone. Maka ini yang terjadi adalah kronos. Tapi kalau berkumpul ada canda, ada tawa, waduh, bisa saling menyebarkan kasih, sukacita. Maka di situ ada kairos. Sama ibadah seperti ini adalah kronos. Tapi tidak semua orang mendapatkan kairos. Karena itu perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan mendapatkan kairos. Saudara akan mendapatkan hal-hal yang sangat bermutu, sangat berkualitas. Sehingga di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata pergunakan waktu yang ada, itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pergunakan kesempatan. Kairos itu bicara soal kesempatan, saudara. Kesempatan itu nggak bisa sewaktu-waktu datang lagi. Nggak bisa. Ke toko emas beli gelang. Saya belum 2 kali ya. Ini kayaknya pantunnya hari ini banyak 2 kali ya, saudaraku ya. Bocorannya banyak 2 kali ya. Ke toko emas beli gelang, dipakai istri cantik sekali. Tebuslah waktu yang hilang, kesempatan tidak datang 2 kali. Ada yang mengatakan begini, diam adalah emas. Tapi kesempatan emas jangan didiamkan. Loh iya loh, kesempatan emas jangan didiamkan. Makanya tadi dikatakan sebelumnya, nah ini Herakleitos mengatakan kita tidak bisa menginjakkan kaki di sungai yang sama. Kenapa? Karena airnya terus mengalir. Airnya terus mengalir. Makanya ya, kalau ada jemaat yang tidak datang ibadah, tidak datang doa malam. Saudara punya teman yang hari ini sudah toleh kanan kiri kok tidak datang ya. Saudara besok tanya dan alasannya sorry aku repot. Besok lagi waktu hari Minggu ditanya oleh gembala sidang, oleh Pastor Isa, Pastor Vivi, aduh saya keluar kota, tidak bisa ditinggal, toko rame, nanti ya minggu depan saya datang ya. Tidak apa-apa. Saudara WA minggu depannya, dia tidak datang lagi. Kok tidak datang? Iya aduh aku sibuk ngurus keluarga nih ya apa ya. Besok ya minggu depan ya aku datang. Tidak apa-apa. Terus dia buat alasan seperti itu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ibadahnya tetap ada. Betul ya? Cuma depan ada ibadah? Ada. Minggu ada ibadah? Ada. Kalau dia terus beralasan tidak datang karena ini, tidak apa-apa. Ibadahnya tetap, dia belum tentu ada. Loh ya kan? Dia belum tentu ada. Kita ini belum tentu ada sampai minggu itu loh, belum tentu. Ya, bilang pada sebelahmu, kamu nggak sampai minggu loh, belum tentu. Kamu belum tentu sampai minggu. Bukan mengutuk loh ya, bukan mengutuk loh. Maaf loh, betul atau betul? Belum tentu. Saya belum tentu sampai besok Sabtu. Karena itu hiduplah seakan-akan ini adalah harimu terakhir. Supaya kita bisa menghargai waktu. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa Yunaninya kalepos, artinya dangerous, bahaya. Saudara. Apa kaitannya dengan waktu? Saya ngeri sekali.
hari-hari ini kejahatan makin kacau sekali. Ngeri sekali. Anak saya untung sudah yang kedua remaja, yang pertama SMA tingkat akhir mau kuliah. Tapi yang membuat saya deg itu dulu waktu SD. Ya, waktu SD itu unik-unik. Anak yang punya anak masih SD, ya, hati-hati ya dengan pergaulan anak-anak SD sekarang. Apalagi mereka berkumpul dengan teman-teman. Contoh ini ya. Teman saya, anak saya dulu berkumpul satu kelas. Ada yang anak ini manggil orang tuanya Dedi sama Papi. Ya, ngerti gak saya ya? Papi, Dedi, dua-duanya datang di acara sekolah. Ada juga yang manggilnya Mami sama Mama. Tahu ya maksudnya ya? Ngeri sekarang, kejadian sekarang. Belum lagi nanti Mama Papanya lengkap, ya Mama Papa. Tapi orang tuanya dugeman. Lu sudah punya anak 4, lu masih dugeman. Lu lah opo gitu loh. Dan sebagainya. Ini kejahatan saudaraku ya. Kejahatan. Kemarin saya lihat di RCTI, berita apa ya? Apa ya judulnya ya? Kalau liputan 6 itu apa? SCTV atau RCTI ya? Ya pokoknya berita lah. Anak bakar rumah orang tuanya. Gara-gara tidak dibelikan motor. Anak lo bakar rumah. Aduh. Jahat, bahaya. Masa akan tambah sukar. Tapi saudara tahukah? Ini untuk agak ice breaker sedikit ya, berpikir sedikit aja. Ikan apa yang sadis? Ayo, ikan apa yang jahat, saudaraku? Ini ikannya bukan piranha ya, bukan kecil, gede ikannya. Dan tahu ikan apa yang jahat? Ganas, sadis. Oh salah. Saya hitung 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya, ikan yang jahat, sadis, ganas adalah ikan bakar Cianjur. Loh iya loh, saya tadi loh kemarin dengar berita, anak bakar rumah orang tua. Jahat loh. Loh ini loh ikan bakar Cianjur. Bayangno loh Cianjur. Jahat saudaraku ya. Wah, bakar mobil aja jahat, ini bakar Cianjur ya. Oke. Ya sudah itu intermezzo. Yuk lanjut. Ya, hari tambah jahat. Benjamin Franklin mengatakan waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Ya, saya hampir kehilangan waktu dengan anak-anak. Kenapa? Dulu saya pernah ini nggak salah ya kalau orang tua ada yang keluar negeri nggak salah, silakan aja. Saya pernah mau ke Amerika. Ya, saya punya saudara di sana. Dengan berbagai macam cara, bisalah dengan apply visa dan sebagainya. Tapi memang, kalau ini pengalaman ya, saya waktu maju ke visa itu, ke Amerika kedutaan, ditolak. Anak saya masih bayi yang kedua. Ya, terus begitu ditolak, sebulan yang lalu, itu lama, kejadian masih lama, sudah lama. Lalu beberapa waktu berikutnya setelah ditolak istri saya bilang gini, waktu kamu maju di kedutaan, aku di rumah berdoa supaya Tuhan menggagalkan. Saya gini, tapi ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya bisa punya waktu dengan baby anak saya yang kedua. Dan saya menikmati bersama dengan anak-anak. Sampai sekarang dia SMP, saya nggak kehilangan waktu itu ya. Sekali lagi yang mau keluar negeri nggak salah ya, nggak salah saudara-saudara mau ke Pakistan, ke Libanon, ke Suriah, jangan. Silakan, saya nggak masalah. Cuma bagi saya waktu bersama keluarga itu prioritas. Di dalam hidup ini ada prioritas ada dua. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Itu ya, bukan pekerjaan, bukan pelayanan. Tuhan dan keluarga. William Shakespeare mengatakan, aku telah menyia-nyiakan waktu dan sekaranglah waktu yang menyia-nyiakan aku. Jangan disia-siakan, kemarin kita evaluasi, ibadah nggak sungguh-sungguh. Ya, hati-hati. Kayak tadi saya cerita, ada pemain keyboard yang ya kena masalah karena dia menyia-nyiakan waktu. Saya beri tahu satu ya, penyesalan saya ada saudaraku ya. Jangan ditiru dek ya, jangan dek ya, jangan. Waktu saya remaja, ini ngawur, saya tuh ingat itu malu saudaraku ya. Saya menyanyikan waktu ibadah nggak serius. Salah satunya apa? Kalau pengkhotbah itu saya gambar saudara.
Jadi waktu khotbah saya gambar pengkhotbahnya ini bringose gitu. Zaman dulu enggak ada handphone ya, bringose. Dia bilang amin ini piro kali gitu. Haleluya, 13 kali. Ngomong haleluya lagi 14 kali. Pokoknya saya benar-benar enggak menghargai waktu. Bahkan ini jangan ditiru Dek ya, jangan ya, ini penting. Saya ngomong supaya enggak ditiru. Perjamuan kudus. Ngawur saya ini. Ampuni aku Tuhan. Remaja. Perjamuan kudus, angkat anggul perjamuan. Begitu dibuka, silakan semua sudah minum gini. Saya enggak. Aduh, panas. Dalam itu saya sebuli kayak makan soto itu. Terus saya ciumi. Gelegek gitu. Untung Tuhan tuh sabar. Saya disentil dikit sama Tuhan. Begitu gelegek, enggak masuk ke sini. Sampai di sini saya batuk. Batuk. Dari ibadah awal sampai selesai, sampai pulang di rumah masih batuk saya. Ampun Tuhan, ampun. Batuk terus saudaraku. Kapok gitu ya. Itu dulu. Jangan ditiru Dek ya, jangan. Nggak menghargai, Tuhan ampuni Tuhan ya. Itu dulu saudara ya. Jangan menyanyiakan waktu. Berikutnya. Jadi itu kata pergunakan saudaraku ya. Menebus. Apa yang kemarin salah, ya sudahlah. Jangan terus tinggal di masa lalu ya. Ada orang kan nelongso gitu saudaraku ya. Aduh uripku kok gini. Ya ini sebelum masuk di poin terakhir ya. Uripku kok gini. Ya apa ya. Ada loh saudaraku orang yang masih tinggal di masa lalu. Namanya evaluasi itu ya. Dilihat, salah diperbaiki. Yang baik ditingkatkan kan gitu saudara. Ini enggak, dia tinggal di masa lalu terus. Walah nelongso, khawatir. Waktunya dihabiskan untuk khawatir. Ada lagi waktunya dihabiskan untuk kepo. Tahu kepo? Kepo tahu nggak? Kepo itu ingin tahu urusan orang lain. Ingin tahu orang ini kayanya seberapa, kerjaannya apa, dia punya anak berapa, oh iya dia punya mobil berapa, kepo aja. Sukanya ngurusi orang lain. Jemaat juga gitu, sukanya melihat pendetanya. Oh pendeta ada salah, wah. Gini, kepo, suka ngurusi orang lain saudara. Yuk kita tinggalkan orang-orang yang model kepo-kepo gini harus bertobat. Ini saya beritahu ya, yang suka ngurusi orang lain, hati-hati. Anda bisa salah. Kenapa? Kalau Anda ngurusi orang lain dan ternyata orang itu kepingin gendut, salah Anda. Ya kan saudara ngurusi orang lain toh? Kalau dia kepingin gendut, ya apa kok saudara mau ngurusi? Kan salah, bahaya loh. Ban aja digembosi gembos ya. Kalau saudara ngurusi orang itu loh ya apa caranya? Nggak bisa. Yang nggak mengerti katakan amin. Oke lanjut. Jadi gunakan waktumu untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bersama keluarga ayo healing. Amin. Saya berdoa ya. Saya ingin suatu saat saya melihat. Saya kan ngikuti Instagramnya ini. GBT Babatan ya. Mas Saurin ini. Saya ingin suatu saat melihat, wah ini semuanya jemaat diajak healing gitu ya, siapa tahu ya, diajak healing jemaat, wah diajak healing, ya nggak tahu kemana, pokoknya healing ya, ke perumahan situ kayak gitu, wes pokoknya healing lah. Yang penting ada kebersamaan dalam kerukunan. Yang ketiga yuk, saya sebenarnya punya, sebenarnya waktu saya tinggal 10-15 menit. Oke, sebelum saya masuk di poin ketiga terakhir ya. Saudara tahu ada tokoh Alkitab, ini saya di sini punya 2 sih, coba. Oke, satu aja ya, saya bagikan satu, supaya waktunya keburu. Yosua. Satu tokohnya siapa? Rahasia. Ini tokohnya yang saya masukkan Yosua dulu ya. Yosua itu menggunakan waktu dengan sangat bijaksana. Luar biasa dia. Kenapa? Saudara ingat kisahnya Yosua menghentikan matahari dan bulan? Tahu ya, Yosua pasal 10. Matahari berhenti, bulan berhenti. Wih itu keren loh. Cuma sampai sekarang belum ada filmnya. Saudara. Itu kalau difilmkan keren itu ya. Dan dikatakan di Alkitab tidak pernah ada kejadian seperti itu. Baik yang saat itu maupun yang akan datang. Jadi yang akan datang tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya apa? Kenapa kok matahari disuruh berhenti, bulan disuruh berhenti? Kenapa? Ada yang tahu? Jadi mataharinya lagi panas gitu ya. Wah panas. Terang benderang. Kenapa disuruh berhenti? Apakah Yosua mau jemur baju? Enggak. Kenapa?
Karena musuhnya banyak, tempur itu waduh capek, nggak kayak sekarang pakai tembak, pakai bom dan sebagainya. Itu pakai parang, pakai pedang, pakai panah dan sebagainya. Lah kalau bisa malam, ada malam hari, nggak terang terus, nggak bisa numpas habis, nggak bisa maksimal. Ingat zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada lampu. Bayangkan kalau gelap, terus gini, ini dong. Ketok, ketok. Kan gitu aku ya. Maka Yosua bilang gini, intinya gini, Tuhan aku minta matahari berhenti, bulan berhenti supaya apa? Aku menggunakan waktu ini untuk menumpas musuhku. Wah ya, dia benar-benar tahu menggunakan waktu. Karena itu ayo, jangan kehilangan kairos. Kualitas waktu. Kalau hanya sekedar waktu, kita akan mengalami terus. Tapi kalau waktu yang berkualitas, tidak semua mengalami. Pastikan malam ini, saudara punya waktu yang sangat berkualitas. Kairos Tuhan itu. Nah oke, sekarang yang ketiga ya. Dan yang ketiga, dikatakan kehendak Allah. Tadi yang pertama apa? Kita belajar apa tentang bebal versus bijak. Kita tahu bedanya bebal, bedanya bijak. Yang kedua pergunakan. Kita tahu apa itu menggunakan, apa itu waktu. Yang ketiga, kehendak Allah. Dikatakan Efesus pasal 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata-kata kehendak Tuhan itu ada kaitannya dengan waktu, saudaraku. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, kita baca yuk 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut, tetapi menurut kata waktu yang sisa. Saya mau tanya, waktu yang sisa itu banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya saya bilang tadi, bilang pada sebelahmu, belum tentu besok kamu ada. Belum tentu memang. Karena waktu kita sedikit. Jadi lakukan kehendak Tuhan. Saya garis bawahi kata warna biru itu, keinginan. Dalam bahasa aslinya itu epitumia, artinya lust, yaitu hawa nafsu. Orang tulis punya hawa nafsu nggak terkontrol. Orang punya nafsu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada hawa nafsu, nggak peduli dengan kehendak Allah. Gak peduli dengan hal rohani, sikat aja, nipu-nipu terus, free sex terus, hawa nafsu terus. Yang penting aku harus kenyang, hedonisme, egosentris dan sebagainya. Hawa nafsunya yang penting dipuaskan. Ini loh hari-hari ini seperti ini. Waktu COVID, dulu saya punya teman waktu COVID, di rumah aja, nganggur ya. Orang kaya itu, orang kaya. Tapi hedonisme. Biasanya itu wah ke mall-mall yang elit-elit gitu ya, tapi begitu COVID kan nggak boleh, dia di rumah aja. Terus setelah setahun sudah agak longgar gitu, saya sempat ketemu dia cerita, waktu COVID itu aku nganggur ya, uangku tidak belanja, no lah, loh, kaget, enak ini ngomong ya, uangku aku belanjakan, beli apa? Saudara beli apa? Tongkat baseball. Ini Indonesia bro, bukan Amerika bro. Saya ditunjukin baseballnya, wapi saudaraku, mahal, kuinclong saudaraku. Wih, untuk apa gitu loh saya pikir. Terus saya tanya gini, buat main? Ya enggak lah. Loh, terus untuk apa beli? Ya enggak apa-apa, kepengen aja. Lihat, ada orang tuh pokoknya memuaskan hawa nafsunya. Belanja. Coba saya mau tanya. Mengapa ya? Orang belanja itu kok enggak boleh bayar uang dulu? Belanja ini bukan belanja online ya. Saudara masuk Indomaret, Alfamart, Superindo. Kenapa kok orang belanja itu enggak boleh bayar uang dulu? Kok saudara disuruh belanja dulu, baru bayar? Kenapa? Tahu enggak? Saya ulang pertanyaannya. Mengapa orang belanja itu kok enggak boleh bayar uang dulu? Kenapa? Saudara harus belanja dulu. Karena uang dulu enggak laku. Itu ya, karena uang dulu enggak laku. Pintar Pak, mantap Pak. Koncoplek, oke. Gak apa-apa ya, saya kalau nyampaikan khotbah yuk gini ya, santai aja. Yuk balik lagi, kehendak Allah itu telema. Kehendak Allah itu telema, katakan telema, 1, 2, 3. Apa itu kehendak Allah? Apa itu kehendak? Kehendak itu keinginan Tuhan. Saudara tahu kehendak saya apa? Pulang ini. Tahu enggak kehendak saya apa pulang ini? Makan. Ya itu nomor 2. Oke. Enggak. Kehendak saya mau jemput istri saya dan anak-anak saya.
Malam ini kita berpisah saudaraku ya, istri saya ada undangan, anak-anak saya juga ada undangan. Jadi masing-masing mencar sendiri ya. Kehendak saya mau menjemput mereka. Tapi tahukah saudara, apa kehendak Tuhan? Balik lagi, coba lihat atas itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini loh kita tahu kehendak Tuhan apa. Apa kehendak Tuhan? Yes, kehendak Tuhan, jangan bodoh. Lah bodoh itu apa? Apakah bodoh itu adalah, berarti kalau saya tidak bodoh, saya harus pintar. Bukan itu. Bodoh di sini punya arti tidak tahu. Di dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris, artinya ketidaktahuan. Terus maksudnya apa? Kehendak Allah supaya saya tahu apa? Coba ini bisa kita lihat di dalam kitab Efesus, saudaraku. Kata bodoh ini disandingkan dengan satu kalimat. Tetap ya, di kitab Efesus, tidak kemana-mana. Kalimat bodoh muncul 2 kali di kitab Efesus, pasal 5 ayat 17 yang tadi kita baca. Yang kedua, Efesus 4 ayat 18, kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena, jadi kata-kata bodoh itu disandingkan dengan kata, perhatikan kalimat ini. Karena bodoh, karena kedegilan. Kalau saya bilang gini, sudah cepat jawab ya. Kata-kata disandingkan. Suami dan sendok dan gak terpisahkan. Orang bodoh itu dikatakan juga degil hati. Maksudnya apa? Sekali lagi, kalau dari ayat yang pertama kata bodoh, kita menganggap, jadi gak tahu ya. Bukan itu. Karena ada kalimat berikutnya yaitu degil hati. Apa itu degil hati? Klik. Dari bahasa Yunaninya yaitu porosis. Katakan porosis, 1, 2, 3. Artinya keras kepala. Kalau hanya bodoh, masih bisa dibimbing, enggak apa-apa. Ya kan? Loh maaf ya, dulu saya bodoh. Maaf ya saya ngomong ya. Kita semua dulu bodoh, enggak tahu kebenaran. Enggak tahu melayani Tuhan itu gimana. Enggak tahu salib Kristus, enggak tahu. Kasih gimana, enggak tahu. Tapi akhirnya kita mau dibimbing, dituntun oleh firman Tuhan, kita enggak bodoh lagi. Tapi ini jemaat di Efesus sudah bodoh, keras kepala, dituturi wangel. Saudara pernah enggak menjumpai, wes salah ngotot. Tahu enggak? Ada kok di media sosial, salah jalan, dia ngelawan arus, dimarahi, ngotot merasa benar. Lo ada loh. Suami itu juga merasa benar pokoknya. Lo sudah salah lo, diomongi oleh hamba Tuhan. Ya itu saya pernah ngomongin seorang teman saya. Sebagai seorang sesama suami laki-laki, kamu salah, kamu begini-begini, enggak boleh sama istri gitu. Gak iso, saya ini kepala keluarga. Lo benar, siapa sih kamu bilang kamu buntutnya keluarga? Enggak ada, kamu itu kepala. Tapi nggak boleh gitu, nggak bisa, dia juga salah. Loh, diomongi yang benar itu loh, ngotot, nggak bisa. Loh, ya apa? Ini namanya degil, keras kepala. Nah, coba, ini saya sudah hampir berakhir ini ya, kurang 8 menit ini. Coba ya, gini, bodoh, degil, kalau bodoh dibimbing, dinasihati bisa, oke. Ini sudah bodoh plus degil, sama dengan, apa? Sama dengan apa? Tadi saya sempat dengar. Bebal, yes, itu dia. Balik lagi di poin pertama. Jangan bebal, wis bodoh, keras kepala, diomongin tidak bisa. Itu namanya bebal. Dan orang yang bebal itu hidupnya jauh dari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak suka. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau tidak mengerti, nggak deket dalam persekutuan dengan Tuhan. Gak bisa, gak bisa saudara. Karena itu, ayo kita ini deket sama Tuhan. Jangan kita degil hati, keras kepala. Ya, keras kepala sudah, bodoh keras kepala. Jangan ikuti terus apa maunya Tuhan. Seperti contohnya ada orang yang degil itu Simpson saudara. Simpson itu tahu dia sebagai nasir Tuhan tahu. Dia punya pantangan-pantangan, tahu dia. Tidak boleh mabuk, tidak boleh menyentuh bangkai binatang, tidak boleh memperistri orang yang bukan Yahudi, bukan Israel. Lah kok malah jatuh cinta ke orang wanita Filistin.
3 hal pantangan ini dilanggar semuanya. Orang tuanya sudah beritahu, jangan. Ini saya lihat beberapa ada yang jomblo, ya. Ingat, orang tua kalau melarang, ya, ini orang tua yang cinta Tuhan. Jangan langsung, gak bisa, aku sudah cinta sama dia. Wah, aku cinta, aku berikan semuanya, alah pret. Kalau sudah cinta itu semua warnanya pink semua itu. Pink semua. Begitu sudah menikah, dark. Karena itu hati-hati di dalam pacaran, di dalam memilih pasangan ya. Yang seperti Simpson ini sudah diomongi orang tuanya degil. Kita tahu akhir hidup Simpson ya. Sudah bodoh, degil. Namun demikian pada akhir hidupnya dia juga bertobat. Tapi masa mau sih? Seperti itu? Gak mau. Saya mau selama hidup saya, gak mau hanya akhirnya aja. Selama saya hidup terus, saya mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau degil. Ada firman Tuhan yang menegur saya. Bertobat, berubah, evaluasi hari-hari lalu. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita pernah menyakiti orang, tidak sengaja lewat ucapan. Ya diubah. Ucapannya sudah berubah lagi, saudara. Saya undang pemusik itu maju ke depan. Sudah dikasih Tuhan, jadi hari ini, ayo ya. Kita sudah belajar ya, jangan kita mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita sudah mengevaluasinya, kita gunakan hari-hari ini saudaraku ya, dengan bijaksana. Kenapa? Karena itu yang dimau Tuhan, itu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yaitu hidup bijaksana. Kita baca bersama yang warna biru, 1, 2, 3. Hidup bijaksana. Pergunakan waktu atau prioritas ya Tuhan dan keluarga, dan yang ketiga mengikuti kehendak Tuhan. Ada sebuah lagu mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami sana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, amin. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur Bapa. Mari kita bangkit berdiri.